Halo sahabat Feng Shui, udah siap belum nih? Sebentar lagi kita masuk ke tahun Naga Kayu. Ya, tepat pada tanggal 10 Februari 2024 ya, kita akan merayakan tahun baru Imlek 2575 ya, yaitu tahun Naga Kayu. Jadi hari ini pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara menyeluruh termasuk ke-12 show. Bagi teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana peruntungan ke-12 show dan kiat-kiatnya dalam melewati tahun Naga Kayu ini, simak terus video ini. Ya, kalau kita bicara tahun Naga Kayu, maka kita juga harus berkaca di tahun sebelumnya, yaitu tahun Kelinci Air. Ya, mungkin teman-teman juga udah tahu kalau udah nonton video yang sebelumnya di awal tahun kemarin. Jadi kalau kita bicara tentang Naga Kayu, tentu juga kita harus mengerti karakter naga itu sendiri. Dalam Feng Shui, naga itu mempunyai elemen kayu ya, dengan sisipan unsur tanah. Ya, kayu sendiri membawa sifat kepemimpinan. Ya, dia adalah karakter yang mempunyai kepemimpinan yang dominan. Maka dari itu nggak heran zaman dulu raja memilih naga sebagai simbol kekuasaan. Yang nggak heran juga banyak sekali orang-orang yang merencanakan punya anak nih di tahun naga. Ya, kenapa seperti itu? Ya, faktanya memang orang-orang yang bersio naga itu punya kepemimpinan yang kuat sekali. Ya, kita bisa lihat contohnya seperti mungkin teman-teman udah pada kenal ya, Jack Ma. Ya, dia adalah salah satu pengusaha yang sukses sekali di China. Ya, dia juga bersio naga. Ya, jadi banyak sekali ya, termasuk Li Ka-sheng juga jadi dia juga lahir di shio naga. Jadi ya nggak heran kalau orang-orang itu pengen sekali ya punya anak yang bersio naga. Nah, sekarang saatnya saya untuk membahas show-show dan juga peringkat keberuntungannya. Ya, begitu juga kiat-kiatnya dalam melewati Naga Kayu ini. Kita bisa mulai dari yang peringkat paling atas. Ya, di sini ada 3 show. Ya, yang pertama ada show tikus, show monyet, lalu disusul dengan show ayam. Ya, 3 show ini ada di peringkat teratas. Oke, bagi yang bershow tikus tentu harus bisa percaya diri. Ya, karena pembawaan show tikus yang suka bimbang, tidak percaya diri itu bisa menghalau rezeki yang datang di tahun naga ini. Itu untuk yang bersio tikus. Lalu untuk yang bersio monyet, itu nomor 1 tidak boleh angkuh atau sombong ya. Lalu yang kedua, hindari dendam ya, karena dendam pasti merugikan diri sendiri, terutama bagi yang bersio monyet di tahun ini. Yang ketiga, show monyet diharap tidak angin-anginan ya, harus bisa mengoptimalkan kemampuan dan jangan bermalas-malasan ya. Seperti itu maka bisa tercipta kestabilan yang baik di tahun ini. Bagi yang bersio ayam, kiatnya adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan. Terutama di awal tahun ini, persiapan yang matang itu harus dilakukan
Dan juga bagi yang bersio ayam, jangan meratapi masa lalu, ya. Oke, kita masuk ke peringkat 2. Di peringkat 2 ada sio ular dan sio macan. Bagi yang bersio macan, pantang untuk bersikap egois atau menang sendiri. Ya, banyak-banyak mengalah, banyak-banyak mendengar nasihat dari orang lain. Lalu kalau perlu mengalah atau berkompromi agar bisa menang, kenapa enggak? Ya, jadi di tahun ini itu kiatnya bagi yang bersio macan. Kalau itu dilakukan, kemungkinan besar untuk mendapatkan peluang yang menggairahkan di tahun ini. Oke, ya kita lanjut ke sio ular. Bagi yang bersio ular diharapkan jangan pilih-pilih peluang. Ya, peluang yang besar atau peluang yang kecil itu harus bisa dioptimalkan. Dan jangan heran kalau peluang yang kecil itu bisa membawa Anda ke peluang yang besar. Segala hambatan bisa diselesaikan dengan baik, ya, terutama kalau yang bersio ular itu bisa fokus, ya, tidak banyak keinginan yang di luar kemampuannya. Jadi di peringkat 3 di sini ada 3 sio juga. Di sini ada sio babi, sio kelinci, dan yang bersio kuda. Saya mulai dari yang bersio babi dulu, ya. Bagi yang bersio babi itu waspada. Waspada dengan hal yang belum pasti, ya, atau belum diketahui dengan baik. Ya, jangan buat target yang berlebihan, tapi bagi yang bersio babi, coba membuat target-target pendek yang mudah dijangkau, ya. Lalu bagi yang bersio babi, tolong motivasikan diri lebih baik lagi, karena di tahun naga kayu ini banyak rasa jenuh yang dialami sio babi. Di peringkat yang sama ada sio kelinci. Ya, bagi yang bersio kelinci ini nomor 1 itu tidak boleh boros. Ya, harus ketatin pinggang, ya, jangan boros mengeluarkan pengeluaran yang tidak diperlukan. Lalu juga sifat karakteristik kelinci yang suka khawatir, ya, itu bisa membawa kegalauan, sehingga itu menutup rezeki yang bersio kelinci pada tahun ini. Oke, dan satu lagi untuk yang bersio kelinci harus peka dan kuatkan pengamatan dalam situasi-situasi yang penting. Bagi yang bersio kuda ada juga di peringkat 3 sama dengan sio babi dan kelinci. Bagi yang bersio kuda, harap jangan ceroboh. Ya, mungkin tahun ini fokusnya harus ditingkatkan lagi. Ya, jangan sembarangan. Lalu juga bagi yang bersio kuda harus bisa menilai segala sesuatu dengan lebih berlogika, jangan mudah dihasut oleh orang-orang atau kalangan tertentu. Ya, kalau itu bisa dijalani, maka masalah-masalah yang ada di tahun ini bisa diselesaikan dengan cukup baik. Ya, bagi yang bersio kambing, ini ada di peringkat 4, ya, turun dari peringkat pertama tahun lalu sampai ke peringkat 4 di tahun ini. Ya, bagi yang bersio kambing, nomor 1 yang harus dikedepankan adalah pantang mempertaruhkan reputasi. Ya, jadi harus nomor 1 utamakan reputasi. Ya, jaga nama baik dengan etos kerja dan etika yang baik. Lalu dalam melakukan segala sesuatu harus lebih banyak perhatian dan harus lebih peduli
Ya, jangan sampai setengah hati dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, sekarang kita bahas yang bersio kerbau. Sio kerbau ada di peringkat 5 di tahun ini. Ya, itu pun juga turun signifikan dibandingkan tahun lalu. Jadi bagi yang bersio kerbau harus bisa introspeksi diri. Ya, jangan berpikir selalu benar. Ya, jadi harus bisa belajar untuk menerima masukan dan harus bisa hindari juga hal-hal yang berbau spekulasi. Sampai di peringkat 6 di sini ada shio naga, ya. Bagi yang bersio naga di tahun ini tidak boleh melakukan manuver yang besar, ya. Manuver-manuver yang bersifat ekstrim itu selayaknya dihindari. Lalu jangan punya sifat obsesif, harus terbuka dan mengedepankan toleransi. Ya, kalau banyak mengalah itu tentu bisa membantu Anda yang bersio naga melewati tahun ini dengan baik. Terakhir yaitu yang bersio anjing, ya. Bagi yang bersio anjing itu ada di peringkat terakhir, ya. Bagi yang bersio anjing kiatnya adalah harus bisa menyeimbangkan antara logika dan naluri, ya, dalam menimbang peluang yang ada. Ya, dalam segala situasi harus bisa mengandalkan naluri dan logika yang seimbang. Bagi yang bersio anjing juga hindari konfrontasi. Ya, kalau berantem, ya, berkelahi, ya, perkelahian itu harus dihindari, ya. Lalu tips yang terakhir buat yang bersio anjing, kedepankan loyalitas, ya. Loyalitas terhadap rekan kerja yang sekarang ada, loyalitas juga terhadap bisnis yang sudah dipupuk dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut analisa saya untuk 12 show dan juga kiat-kiatnya. Bagi teman-teman yang mau mendalami lebih lanjut, bisa coba purchase kalender papa saya. Di sini udah terbit dan bisa dibeli, nanti dibuatkan link di bawah ini, ya. Sekian dari saya. Harapan saya video ini bisa bermanfaat dan teman-teman semua bisa melewati tahun naga kayu ini dengan baik. Sampai jumpa.